Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan gembira ya. Hari ini kita akan belajar tentang sopan santun di wihara. Bersama saya, Ibu Dwi Wahyuningsih. Mengapa kita harus berbicara dengan lembut saat berada di wihara? Wihara adalah tempat suci umat Buddha. Di wihara, umat Buddha melakukan berbagai aktivitas keagamaan, seperti berdoa, bermeditasi, dan mendengarkan dhamma. Oleh karena itu, berbicara dan bertindak sopan di wihara sangatlah penting. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menerapkan cara berbicara dan bertindak sopan di wihara. Kesopanan dalam berbicara yaitu berbicara dengan lembut, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah maupun meditasi, dan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Cara berbicara sopan di wihara yang pertama dengan mengucapkan salam. Lalu menggunakan suara yang lembut. Berbicara dengan suara yang lembut agar tidak mengganggu orang lain. Selanjutnya, berbicara secara bijaksana, yaitu menghindari pembicaraan yang tidak perlu atau bergosip, tidak sopan atau melanggar tata susila dan kasar di dalam wihara. Cara bertindak sopan di wihara antara lain yang pertama menaati tata tertib wihara. Sebaiknya memakai pakaian yang rapi, bersih, dan sopan. Tidak menggunakan busana yang ketat, rok mini, celana pendek, dan baju tanpa lengan. Untuk umat Buddha laki-laki, memakai kemeja atau kaos berlengan dan celana panjang. Sedangkan untuk umat Buddha perempuan, dapat memakai atasan yang sopan dan celana atau rok yang panjangnya melebihi lutut. Ketika akan memasuki wihara, kalian harus melepas alas kaki, yaitu sepatu atau sandal, dan juga topi atau tutup kepala lainnya. Lalu tidak mengambil dan memindahkan barang-barang yang ada di wihara. Tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Tidak mencoret-coret tembok dan merusak, menginjak atau memetik tanaman milik wihara. Dilarang makan di dalam ruang kebaktian. Yang kedua, berjalan perlahan dan hati-hati. Ketika memasuki ruangan kebaktian, isilah tempat duduk di bagian depan jika masih ada yang kosong. Setelah itu, bersujud atau namaskara di depan altar sebanyak 3 kali. Hindari bercanda atau membuat kebisingan saat berjalan di dalam wihara. Tidak melangkah, menginjak, maupun menggunakan buku kebaktian sebagai kipas. Yang ketiga, duduk dengan tenang. Duduk dengan postur yang baik dan tenang selama berada di wihara, terutama saat mendengarkan dhamma atau bermeditasi. Usahakan tidak menjulurkan kaki ke altar. Yang keempat, menghormati biku. Jika kalian bertemu dengan biku, kalian harus memberikan salam kepada biku dengan merangkapkan tangan di depan dada dan menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Kalian bisa mengucapkan Namo Buddhaya. Kesopanan di wihara sangatlah penting karena bertujuan untuk yang pertama menghormati tempat suci. Wihara adalah tempat suci. Oleh karena itu, kita harus berperilaku sopan di wihara. Kesopanan merupakan wujud cara kita menghormati tempat suci. Yang kedua, menjaga ketentraman.
Bersikap sopan di wihara membuat lingkungan wihara menjadi tenang. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di wihara bisa lebih fokus untuk beribadah. Simpulan dari pembelajaran kali ini adalah berbicara dan bertindak sopan di wihara sangatlah penting. Karena untuk menghormati tempat suci dan menciptakan suasana tenang. Contoh berbicara sopan misalnya dengan mengucapkan salam, suara lembut, dan menghindari pembicaraan yang tidak perlu. Contoh bertindak sopan misalnya menaati tata tertib, berjalan perlahan, duduk dengan tenang, dan menghormati biku maupun sesama umat Buddha lainnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan cara berbicara dan bertindak sopan di wihara? Ketika kalian berkunjung ke wihara, jangan lupa untuk mempraktikannya ya. Demikian pembelajaran kali ini tentang sopan santun di wihara. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa kunjungi LMS Pergabi di belajarbuddha.id. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.